Baik, bismillahirrohmanirrohim. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai topik keempat, yaitu masalah-masalah pokok pendidikan dan upaya solusinya. Berikut anggota dari kelompok 4 ini, yaitu saya, Winarit Masari, dan beberapa rekan saya. Ada Nopi Sri Handayani, Gina Aulia Dewi, dan yang terakhir, Wina Nuraini. Selamat menyaksikan. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan khusus dalam dunia pendidikan. Adapun rendahnya fisik atau fasilitas pendukung. Nah, solusi yang harus kita lakukan untuk permasalahan ini yaitu meningkatkan anggaran pendidikan. Banyaknya lembaga-lembaga yang mempunyai kekurangan dalam anggaran biaya. Contohnya seperti kurangnya gaji untuk tenaga pengajar pendidik, ataupun untuk sarana dan prasarana memenuhi fasilitas yang ada dalam lembaga tersebut. Adapun mengawasi penggunaan dana anggaran pendidikan. Masuknya dan pengeluarannya dana dari suatu lembaga itu harus bergulir dengan baik. Berapa pemasukan dan berapa pengeluaran yang terdapat dalam kas suatu lembaga tersebut. Masalah yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru. Nah, untuk permasalahan ini, solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah sangat diharapkan berperan sangat diharapkan. Daripada itu, memberikan fasilitas dan suatu pelatihan-pelatihan. Nah, seperti adanya diklat, lalu diklat lanjut. Seperti yang saya rasakan di tempat saya mengajar, saya pun ada program seperti pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, saya sendiri pun antusias sekali karena dari pendidikan itu saya berpikir bahwa kualitas saya pasti akan mendapatkan suatu wawasan dan suatu pengalaman juga gitu untuk diri saya sebagai seorang pendidik. Lalu selanjutnya solusi yang dapat kita lakukan yaitu memberikan intensif atau tunjangan. Nah, berapa sih gaji guru gitu kan? Berapa sih gitu. Nah, dari situ juga kita bisa memanfaatkan dan menggunakannya untuk misalkan melanjutkan pendidikan. Nah, sekarang tuh sudah banyak ya kelas karyawan dan ada juga guru-guru TK yang sudah berusia ya sudah cukup lama mengajar di TK dan mereka pun mempunyai inisiatif untuk melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya penggunaan dalam bidang IT, ilmu teknologi. Zaman sekarang siapa sih yang gak gaptek dengan handphone, dengan Android? Nah, pasti semuanya udah pada bisa, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan tentunya dalam lingkup dunia pendidikan ini seorang pendidik berperan aktif dan dituntut untuk bisa memahami dan menguasai dalam bidang teknologi tentunya. Poin yang ketiga dari permasalahan ini adalah rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14-16 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh penghasilan dan kebutuhan hidup. Nah, di sini ada solusi dari permasalahan ketiga ini, poin ketiga ini,
ialah dalam hal tunjangan. Sudah selayaknya guru mendapatkan tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Poin yang keempat ialah rendahnya prestasi siswa. Di dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia saat ini begitu lemah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia pendidikan itu akan membuat siswa memperoleh pengetahuan yang lebih, yang akan meningkatkan kualitas diri siswa tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya, masih banyak peserta didik yang kurang dalam pengetahuan yang diajarkan di sekolah, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Nah, di sini ada beberapa solusi untuk menangani hal tersebut. Yang pertama, seharusnya metode yang hanya diajarkan hafalan kepada siswa dirubah menjadi metode student center. Dan yang kedua, harus adanya kerjasama yang bagus antara guru dan orang tua murid agar mempermudah pertukaran informasi untuk menunjang prestasi belajar murid. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, masalah-masalah pokok pendidikan yang kelima, yaitu rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Buktinya, mayoritas penduduk Indonesia atau sebesar 65%-nya hanya tamatan SMP sederajat. Tentunya hal ini disebabkan dari berbagai aspek, yaitu yang pertama dari pemerintahannya dan yang kedua dari masyarakatnya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan solusinya? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah diperlukannya kebijakan dan juga strategi pemerataan pendidikan dari pemerintah yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Yang kedua, menggratiskan sekolah dalam wajib belajar 9 tahun atau bahkan lebih, yaitu 12 tahun wajib belajar. Yang ketiga, menekankan pentingnya sekolah bagi masyarakat atau warga masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah merupakan hal yang tidak begitu penting. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Dengan adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang disebabkan kurikulum yang materinya kurang pas terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Nah, maka dari itu ada solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memberi keterampilan khusus untuk peserta didik yang akan mereka butuhkan nantinya di dunia kerja. Nah, khususnya untuk siswa menengah kejuruan, dan membuat lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan. Karena target lulusan SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-7, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Memang terasa sekali pendidikan itu mahal. Lebih ironis lagi, sudahlah uang pendidikan terasa tinggi, hasilnya atau mutunya atau kualitasnya konon menurun. Biaya pendidikan memang mahal atau relatif dirasa mahal karena ada KKN, banyak pungutan-pungutan lainnya, dan karena pendapat masyarakat atau keluarga yang rendah kurang mendapat perhatian dari pemerintah, mutu atau kualitas lulusan semakin menurun. Adapun solusi yang dapat kita lakukan yaitu anggaran pendidikan dari APBN atau APBD paling tinggi. Bila korupsi atau kolusi atau nepotisme berakhir, maka insya Allah pendidikan di negeri ini akan sukses. Dengan demikian, mungkin juga biaya pendidikan dapat ditekan. Dan mungkin juga kita tidak merasakan biaya pendidikan itu sangatlah mahal. Karena tidak akan banyak lagi pungutan-pungutan di luar yang sudah diatur pemerintah atau yayasan.
kepada mereka yang rajin dan cerdas, sudah seharusnya pemerintah memberikan beasiswa karena pendidikan akademis memang mahal, agar bisa menumbuhkan motivasi kepada mereka untuk lebih giat belajar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.